sipil berapa Pak yang diduga menjadi korban yang masih di sana Pak? Kalau hitungan sementara kan itu dari kita mencari 84. Kita mencari 84. Oke. Berarti yang 103 sudah teridentifikasi berarti sipil dari 84 berapa Pak? 25. Oke, kalau dari Polda itu kan 105 totalnya, 80 sekian dari Kan 113. ya. Sebanyak 25 kantong jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat telah diserahkan tim SAR gabungan ke tim DVI untuk proses identifikasi per Minggu 25 Januari 2026. Adapun tim SAR kembali melanjutkan proses pencarian pada hari ketiga, Senin 26 Januari. Sementara itu posko pengungsian saat ini diisi oleh mayoritas perempuan, anak-anak, lansia, serta ibu hamil. Dilaporkan beberapa dari mereka mengalami trauma akibat kejadian longsor ini. Jurnalis Tribun Jabar Rahmat Kurniawan akan melaporkan update informasinya untuk Anda. Selamat siang Rahmat, bisa dilaporkan bagaimana proses pencarian para korban hari ketiga ini berlangsung? Apakah ada penambahan jumlah korban? Baik Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa di hari ketiga ini, tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Sekda, dari Pembangunan Sekda Kabupaten Bandung Barat, yang mengatakan bahwa sudah ada 25 kantong jenazah yang dipertemukan petugas dan dibawa ke tim DVI Polri. Dari 25 kantong jenazah yang dibawa itu, sebanyak 17 kantong sudah teridentifikasi dan juga jenazahnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Masih ada 8 jenazah lagi yang saat ini masih dalam proses identifikasi. Dapat saya laporkan juga bahwa di hari ketiga ini petugas gabungan masih berjibaku begitu untuk melakukan pencarian di area longsor. Dan setidaknya ada sekitar 2.000 orang yang terlibat dalam proses penanganan maupun pencarian bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Begitu sih, Kak. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca pada hari ini? Apakah mendukung proses pencarian oleh tim SAR gabungan di sana, Rahmat? Baik, Siska, dapat saya laporkan juga memang kemarin kami mendapat konfirmasi bahwa pemerintah melalui BNPB, Basarnas, itu melakukan modifikasi cuaca untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan misi pencarian korban yang diduga masih berada di balik lumpur material longsor. Pada hari kemarin, di hari kedua, tepatnya di hari Minggu, memang cuaca cukup mendukung untuk pencarian, di mana tidak ada hujan dan memang hanya sedikit rintik-rintik. Tapi di hari ini, di hari ketiga, cuaca di Desa Pasir Langu ini mendung dan sejak pagi tadi hujan rintik-rintik atau gerimis sudah mulai muncul, tapi belum ada pernyataan resmi bahwa pencarian akan dihentikan sementara. Begitu, Ika. Baik, terkait dengan peristiwa longsor di Cisarua ini juga beredar kabar adanya 23 prajurit TNI yang dikabarkan ikut menjadi korban. Lalu apakah saat ini sudah ada update-nya, Rahmat? Memang santer dikabarkan ada anggota TNI, informasi yang beredar itu ada 23 personil TNI yang dikabarkan ikut tertimbun longsor di Cisarua ini. Namun kami sejauh ini dari posko utama di kantor Desa Pasir Langu ini belum ada pernyataan resmi terkait hal tersebut. Namun tadi saya sempat berbicara dengan Sekda atau Insiden Commander di peristiwa longsor di Cisarua ini. Dia mengatakan bahwa penanganan untuk korban yang sipil dan TNI terpisah. Meskipun belum ada pernyataan yang secara eksplisit bahwa ada korban dari pihak TNI yang ikut tertimbun longsor di Cisarua ini. Begitu kita. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi para warga yang selamat dari kejadian ini di pengungsian? Apakah bantuan yang disalurkan sudah mencukupi dan juga bagaimana kondisi mereka saat ini? Apakah ada yang masih trauma dengan kejadian tersebut, Rahmat? Baik, Siska dan Tribus, dapat saya sampaikan juga bahwa tadi pagi
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memimpin langsung rapat koordinasi antar instansi di kantor desa yang dijadikan posko utama penanganan korban longsor di Cisarua ini. Memang tadi Herman mengatakan bahwa ada hal yang perlu ditingkatkan, yaitu bagaimana koordinasi dan yang berimplikasi terhadap manajemen penanganan korban-korban di pengungsian ini. Dari data sementara, ada setidaknya 900 korban yang terdata yang berada di posko ini. Namun tadi disampaikan bahwa mereka masih menginventarisir apakah korban-korban ini merupakan korban langsung atau korban yang terdampak langsung dari longsor di Pasir Langu ini, atau memang ada korban yang masuk dari desa lain. Nanti data-data tersebut akan dikoreksi dan diverifikasi oleh petugas. Dan itu yang ditekankan oleh Sekda Jabar tadi terhadap bagaimana manajemen penanganan atau pelayanan korban-korban longsor di Cisarua ini diperbaiki di kemudian hari. Begitu, Rizka. Baik, Rahmat, apakah ada update informasi lain terkait dengan bencana longsor di Cisarua ini, terutama terkait dengan jumlah korban yang masih hilang? Baik, memang ada perbedaan data terkait korban yang diduga menjadi korban jiwa ya dalam bencana longsor di Cisarua ini. Dari data kepolisian kemarin menyebutkan ada 105 warga yang menjadi korban atau berada di area longsor. Namun dari pihak Basarnas atau dari insiden commander di posko ini ada 113 warga yang dinyatakan hilang. Nah, sejauh ini pernyataan resmi bahwa masih ada sekitar 80, masih di angka 80. Yang pasti yang terverifikasi saat ini adalah 25 kantong jenazah sudah berhasil dievakuasi dari area longsor dan 17 diantaranya sudah teridentifikasi. Kami masih memverifikasi terkait data ini, apakah jumlah 113 itu gabungan antara korban sipil dan TNI atau seperti apa. Kami belum dapatkan pernyataan resminya. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Ahmad Kurniawan melaporkan terkait dengan update longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Hari ketiga ya? Hari ketiga. Ya, sebagaimana kemarin sudah diupdate oleh Basarnas ya, dan nanti lebih jauhnya silakan komunikasi dengan insiden komander Pak Sekda Kabupaten Bandung Barat. Barusan kami melakukan sinkronisasi ya dari BNPB, dari provinsi dan dari kabupaten agar manajemen penanganan bencananya bisa efektif, bisa efisien, dan semua bidang bisa bekerja optimal. Terutama yang pertama adalah pengolahan pengungsi. Ya, pengolahan pengungsi hari ini akan hadir dari Badan Geologi untuk menginformasikan daerah mana zona merah, daerah mana zona hijau. Yang zona hijau nanti kami akan edukasi agar pengungsi bisa kembali ke rumahnya masing-masing, karena dari sisi teknokratis bisa dipastikan aman. Ya, karena sekarang ternyata masyarakat cukup banyak yang datang ke Balai Desa dan GOR ini karena khawatir. Makanya kami melakukan pendekatan teknokratis, pendekatan saintifik, menghadirkan Badan Geologi. Nanti Badan Geologi akan menginformasikan yang hijau agar kembali, artinya nyaman, yang merah nanti silakan di sini. Pak, yang jadi masalah itu sekarang data, Pak. Ada iya, makanya akan dilakukan pendataan lagi di sini. Dan yang masuk zona merah pun kemarin kan ada yang sudah mendapatkan santunan dari Pak Gubernur, ya, untuk untuk kontrak dan sebagainya. Kita harapkan ya secepatnya manfaatkan uangnya untuk kontrak, ya, termasuk untuk kehidupan sehari-harinya kan cukup ya, satu keluarga itu 10 juta. Nanti yang belum mendapatkan santunan akan dihandle dulu di sini. Kami sudah siapkan dapur umum ya untuk 750 orang. Ya, sarana prasarana lainnya termasuk toilet juga, nanti toilet portable sedang di perjalanan akan di drop ke sini. Artinya dukungan logistik, dukungan kesehatan, ya, dukungan semuanya kami pastikan hari ini tersedia di pengungsian di sini. Itu yang menjadi fokus pertama kami, pengungsian ya. Insya Allah siang ini datanya akan clear
ya karena kita menunggu dari Badan Geologi ya untuk menentukan mana warga yang lanjut di pengungsian, mana warga yang bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Yang di pengungsian juga nanti dibagi dua ya, tadi warga yang sudah mendapatkan santunan ya, diharapkan bisa tinggal bersama keluarga, bisa ngontrak. Nanti warga yang belum mendapatkan santunan nanti kita akan bicarakan. Yang jelas sementara di sini sudah disiapkan logistik dan sebagainya. Itu terkait dengan pengungsian. Yang kedua terkait dengan evakuasi. Ya, terkait dengan evakuasi ini Basarnas yang di depan pagi ini akan melakukan lagi pencarian tentu dengan relawan dan berbagai komponen. Jadi semuanya terkoordinasi dengan baik. Yang mimpinya Basarnas. Sampai dengan hari kemarin yang sudah ditemukan itu 25 body pack. Ya, 25 body pack. Yang 25 body pack ini informasi pagi ini 17 sudah teridentifikasi dan sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Kemudian ada 8 body pack yang masih dalam proses identifikasi. Itu terkait dengan kegiatan evakuasi ya. Dan saat ini di lapangan ada 3 alat berat yang kecil ya, ada eskavator kecil dari BPBD provinsi, kemudian dari BMPR ya, Bina Marga Provinsi, kemudian satunya lagi dari BBWS. Ada 3. Apabila masih kurang nanti kita bisa drop lagi. Kami sedang koordinasi ya, nanti kami akan mengikuti standar operasional prosedur dari Basarnas. Nanti Basarnas yang menentukan kebutuhannya apa-apa, kami siap membackup. Saya kira 2 hal itu yang paling pokok ya, pengungsi dan evakuasi. Untuk yang lain-lainnya tentu kami menyesuaikan. Sekali lagi, insiden komandernya Pak Sekda Kabupaten Bandung Barat, silakan koordinasi dengan Pak Sekda. Barusan sudah kita sepakati 1 komando di Pak Sekda, kami dari provinsi siap membackup. Pak, kemarin dari Polda udah mengeluarkan 23 nama, 23 adanya anggota TNI yang... Ya silakan koordinasinya dengan Kodam ya, dengan pihak TNI. Ya, kami fokus ya di pencarian yang 84 warga, walaupun dalam prakteknya tentu kami sinergi, kami bertukar informasi dan lain sebagainya. Dan datanya belum masuk sendiri, ya itu ada di TNI. Jadi silakan koordinasi dengan Kodam. Siap Pak. Oke. Bro, gimana? Kemarin saya Pak Sekda, izin Pak Sekda. Update pagi ini Pak. Mungkin data pengungsi dulu Pak. pengungsi sekarang 900-an. 900. Pak, tadi kata Pak Sekda Jabar sedang dibenahi pendataan Pak. Ada opsi. Yang awal itu kan 134 Pak. Tadi kemarin malam tuh di 700, sekarang udah di atas 900-an yang mengungsi. Ini kita lakukan pendataan ulang ya. Yang mengungsi dari mana saja. Oke. Intinya mungkin kalau yang di zona tidak berbahaya mungkin kita Pak, data Untuk proses pencarian Pak saat ini berarti proses pencarian masih dilakukan, ini lihat cuaca ya. Misalnya ada 8 itu disimpan di Barat dan di Bayangkara. Pak, kemarin Polda mengeluarkan 23 anggota TNI yang ikut menjadi korban. Oh gitu Pak. Tapi datanya masuk ke sini juga nggak Pak? Oh enggak ya? Ada tim khusus yang menangani. Pak, berarti kalau sipil berapa Pak yang diduga menjadi korban yang masih di sana Pak? Kalau hitungan sementara kan itu dari kita mencari 84. Kita mencari 84. Oke. Berarti yang 103 sudah teridentifikasi, berarti sipil dari 84 berapa Pak? 25. Oke, kalau dari Polda itu kan 105 totalnya, 80 sekian dari Kan 113. ya. 13 yang 23. Nah, yang sedang itu tadi 17 supaya tidak ketahuan. Itu aja dikasih saya. Oke, siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.